langsung lanjut ya. Assalamualaikum. Iya. Satu, dua, tiga. Stop. Belum. Macet. Sini nanti kita baju. Sini nanti kita. Sini ada itu. Nina dulu. Burung mancing. Dari lo coba dari lo burung mancing. Short sama dua. Short mana? Sok langsung kirim permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim multimedia SMK PGRI Kamal Juntiniwat. Nama saya Krisnawati. Saya di sini akan menjadi moderator podcast radio sekolah dengan tema merayakan perjuangan Hari Guru dan HUT PGRI yang akan disampaikan oleh Pak Dedi Rohaidi. Halo Pak Dedi. Halo juga. Silahkan Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saidi, Kepala SMK PGRI Juntiniwat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profil daripada SMK PGRI Kamal Juntiniwat. Profil SMK PGRI Kamal Juntiniwat merupakan sekolah di wilayah Indramayu, Kecamatan Juntiniwat, kebetulan berdomisili di desa Kebon dan bloknya Blok Kamal. Nah, adapun sekolah kami berdasarkan sejarah daripada SMK Juntiniwat itu merupakan suatu regulasi dari sejarah berdirinya SMEA PGRI Karangampel dan merubah menjadi SMEA PGRI Juntiniwat karena berdasarkan domisili berpindah di wilayah Juntiniwat sehingga menjadi SMEA PGRI Juntiniwat. Tapi sebelum itu domisili saya dari Desa Karangampel, Gang 7 Selatan, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Selama ini, menurut sejarah sekolah yang tadi sudah saya ungkapkan, SMEA PGRI Juntiniwat, SMEA PGRI Karangampel itu berdiri semenjak tahun 1982. Nah, selama berdiri dari tahun tersebut, SMEA PGRI Karangampel belum memiliki sarana dan prasarana, terutama secara fisik, yaitu gedung. Jadi selama bertahun-tahun, SMEA PGRI Karangampel berpindah-pindah tempat dari tempat lain ke tempat lainnya. Selama ini menggabung di salah satu sekolah dasar negeri. Sejarah tersebut sangat memotivasi kami sebagai Kepala SMK PGRI Kamal dan dijadikan sebagai suatu problema yang sangat luar biasa.
Nah, dari mulai 1982 sampai dengan 2002, semua PGRI Karangampel berpindah tempat di wilayah domisili Desa Juntingebon, Kecamatan Juntinuat. Nah, karena berpindahnya di sini, sehingga merubah semua PGRI Karangampel menjadi semua PGRI Juntinuat. Dan setelah memiliki beberapa fasilitas gedung, nah sehingga PGRI Karangampel sudah resmi menjadi semua PGRI Juntinuat. Dan berdasarkan regulasi dari Dinas Pendidikan, masing-masing sekolah dari SEMEA ataupun STM harus merubah diri atau harus menjadi suatu SMK. Nah, maka SEMEA PGRI Juntinuat berubah menjadi SMK PGRI Juntinuat. Dari Pak Dedi, perjalanan, Nina mau nanya nih, kenapa sih Pak Dedi itu memilih menjadi seorang guru? Nah, dan boleh diceritain nggak pengalamannya Pak Dedi selama menjadi guru dan sampai sekarang menjadi kepala sekolah? kalau masalah kenapa saya menjadi guru, hal ini memang sudah lumrahnya manusia berdasarkan jiwa kepribadian masing-masing. Kalau berdasarkan saya semenjak dari dasar SMP ataupun SMA termasuk ke perguruan tinggi, hal ini tidak ada terbersit dalam pemikiran saya harus menjadi seorang guru atau sebagai pendidik, karena cita-cita selama ini ya boleh dikata sebagai seorang jiwa militan. Nah, saya punya keinginan untuk menjadi seorang ya militer lah, boleh dikatakan seperti itu. Tapi hal itu tidak didukung oleh orang tua karena faktor X. Nah, sehingga mau tidak mau setelah menyelesaikan pendidikan ke S1, akhirnya saya bisa terjun ke dunia pendidikan. Dan pertama saya bergabung pada tahun 2000 sebagai seorang pendidik di salah satu institusi, yaitu SMK atau SMA PGRI Karangampel yang berdomisili di Gang 5 Selatan, Desa Karangampel, Kecamatan Karangampel. Nah itu. Dan mungkin kenapa sekarang menjadi seorang guru? Mungkin jiwa saya terpanggil. Karena dari kondisi siswa-siswi dari SD, SMP maupun SMA saat itu, katakan ada semacam kurang di dalam hal akhlaknya. Nah, sehingga saya merasa terpanggil, mungkin dengan jiwa yang ikhlas, ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik, dan bukan ingin merubah, tapi istilahnya adalah saya pribadi tuh, yang bisa nanti akan diterima oleh siswa atau anak didik pribadi atau sendiri. Dan alhamdulillah selama ini dengan apa yang berkepribadian terhadap semua siswa, banyak kiranya siswa yang merubah, bukan berarti dengan cara omongan atau apapun, tapi dengan cara tindakan menurut saya pribadi. Oke, Dan Pak. itu saya untuk menjadi seorang pendidik atau sebagai orang guru, ingin rasanya mengabdikan keilmuan supaya bisa diterapkan atau bisa menyalurkan hanya ke anak sebagai penerus bangsa dan sebagai alat untuk pemersatu negara Indonesia. Nah, Gimana Mbak Nina?
Nah, selain Hari Guru juga sekarang kan Hari PGRI. Nina tuh pengen tahu bagaimana sih perjuangan Pak Dedi mendirikan sekolah SMK PGRI Kamal Juntinwat ini. Jadi di saat Hari Guru, mungkin sekarang tanggal 25, dikatakan boleh dikatakan sebagai hari ulang tahun PGRI yang ke-75. Nah, mungkin Mbak Nina menanyakan tentang bagaimana harapan Pak Dedi sebagai seorang kepala sekolah di salah satu SMK, terutama di SMK PGRI Kamal Juntinwat. Semua kepala sekolah berharap sama. Artinya apa? Di saat hari ulang tahun PGRI ini, kita sebagai seorang pendidik atau kita sebagai tenaga pendidik harus mempunyai jiwa loyalitas yang tinggi. Dan juga mempunyai dedikasi yang lebih baik. Dan salah satunya adalah menjaga kredibilitas daripada institusi tersebut, terutama SMK PGRI Kamal yang selama ini ditempati oleh kita. Nah, adapun keinginan daripada saya pribadi, saya ingin merubah dengan teman-teman semua dari struktural dan juga lainnya, supaya menjadikan SMK PGRI Kamal itu adalah menjadi sekolah yang lebih baik, menjadi sekolah yang bisa diterima oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Juntinwat, dan umumnya wilayah Indramayu. Karena segala sesuatu dari ini, kalau kita tidak diberikan dengan jati diri kita sendiri, dengan jiwa yang ikhlas untuk mendidik atau untuk menyampaikan terhadap apa yang diharapkan oleh siswa, nah sehingga SMK tersebut akan menjadi yang terbaik. Apalagi pada saat ini di masa COVID-19 atau boleh dikata corona lah. Corona. Nah, tetapi kita sebagai pendidik tidak pantang surut untuk mendidik walaupun hanya melalui daring atau juga melalui cara pembelajaran luring. Mudah-mudahan dengan tujuan dan di saat momen yang tepat ini, yaitu di hari ulang tahun PGRI yang ke-75, mari kita satukan tekad, visi, misi, dan tujuan daripada SMK PGRI Kamal untuk membangkitkan SMK PGRI Kamal yang lebih baik dan supaya menjadikan Jawa Barat juara. Nah, itu Mbak Nina. Nah, itu kan harapan buat sekolah ya. Apa sih harapan Pak Dedi khusus buat tim multimedia SMK PGRI Kamal Juntinwat? Ya, terutama untuk eskul daripada yang dimiliki oleh SMK PGRI Kamal Juntinwat, mungkin hanya multimedia saja. Bukan hanya itu. Melainkan ada pramuka atau ada lain-lainnya. Nah, sementara ini yang melakukan podcast atau kegiatan yang bisa untuk melebar luaskan, nah artinya menggunakan ekskul multimedia. Nah, adapun tetap ya, anak tirikan atau anak semua ekskul yang ada di institusi ini, saya anggap semuanya sama. Artinya tidak membeda-bedakan dan tidak ada intimidasi yang sekiranya merusak tatanan, terutama masalah kepribadian masing-masing di antara ekskul yang ada. Yang jelas, saya sebagai pimpinan atau kepala SMK PGRI tetap antara ekskul A, B, C, ataupun yang lainnya
tetap sama, tidak dibeda-bedakan. Tapi harapan saya, jadi semua yang ada eskul harus bangkit, harus menjadi tolak ukur dan motivasi untuk generasi yang akan datang, bukan hanya kelas 12, kelas 11, ataupun kelas 1. Syukur-syukur kita jadikan semua ekskul untuk mempublikasikan ke pihak-pihak atau ke instansi-instansi yang di bawah SMK. Di antaranya Madrasah Sanawiyah dan juga SMP, artinya tunjukkan dengan publikasi melalui ekskul multimedia, bahwasanya ekskul multimedia SMK PGRI Kamal Juntingyuat insya Allah punya dedikasi yang lebih baik. Bukan hanya personalnya, tetapi semua unsur harus mempunyai kekompakan atau solidaritas yang tinggi dan ciptakan yang lebih baik. Artinya dari ketua sampai bawahan ada bahkan komunikasi. Jadikan suatu momen yang lebih baik dan publikasikan melalui media-media apapun. Tapi saya rasa mungkin sampai saat ini saya sudah menilai antara beberapa ekskul yang ada, semuanya adalah baik, semuanya adalah luar biasa, termasuk multimedia. Yes, oke. Karena selama ini yang namanya publikasi bukan hanya multimedia saja. Dengan adanya kegiatan pramuka, dengan adanya kegiatan paskibra, ataupun dengan adanya kegiatan bela diri, nah ini juga merupakan publikasi juga, tapi masih sifat terbatas. Artinya apa? Masih hanya internal, masih hanya bagian wilayah saja atau teritorial. Nah, sedangkan multimedia berdampaknya sangat luas, bukan hanya wilayah lokal saja, tapi mungkin bisa dilihat oleh orang-orang yang sekiranya di luar sana, bukan hanya Pulau Jawa, mungkin Kalimantan ataupun Irian Jaya pun pasti akan melihat. Itu yang saya harapkan. Dan mudah-mudahan besok, lusa, dan juga yang akan datang semua eskul yang ada di SMK PGRI Kamal jadikan yang lebih baik dan yang terbaik, terutama di SMK PGRI Kamal Juntingyuat ini. Multimedia is the best. Oh iya Pak, di sekolah SMK PGRI Kamal Juntingyuat ada beasiswanya gak sih? Terutama buat yang keluarganya nggak mampu secara ekonomi. Oke. Itu yang mungkin yang saya harapkan. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Mbak Nina menanyakan bagaimana sekiranya dari keluarga ekonomi yang lemah atau tidak mampu, nah mungkin diantaranya adalah yatim atau yatim piatu, bisakah untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk menyamakan dengan keluarga yang mampu? Nah itu, yes, pertanyaan sangat luar biasa. Oke, saya mungkin memberikan suatu arahan. Dari semua ini, mungkin SMK atau institusi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. Nah, mungkin di antaranya lembaga SMK PGRI Kamal sama, mempunyai visi, misi, dan tujuan. Nah, di antara visi dan misi tujuan daripada SMK PGRI Kamal itu, mungkin di antaranya tadi, apa mungkin dibaca intinya? Boleh Pak. Artinya biar kita ataupun orang lain tahu. Nah, ada
kebersamaan dengan institusi lain, tapi jangan jadikan suatu permasalahan. Mungkin ada suatu kemiripan, tapi insya Allah hal ini tidak mengganggu apapun. Tapi yang jelas SMK PGRI Kamal dibuat tetap mempunyai visi dan misi besar tujuan, tapi tetap untuk keberlangsungan dan kehidupan keluarga daripada ekonomi yang di bawah rata-rata. Oke, dari visi misi atau yang pertama adalah visi dulu. Visi SMK PGRI Kamal, ya kami berharap SMK PGRI Kamal itu menjadi lembaga pendidikan yang mampu menyiapkan tenaga profesional, mandiri, inspiratif, religius, jujur, sejahtera, dan amanah. Itu yang diharapkan oleh kami sebagai kepala sekolah dan pimpinan. Berharap teman ataupun yang lain menjadi tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan harus berusaha menjadi seseorang yang profesional dan harus mandiri. Tuh. Kalau inspiratif, nah ini silahkan masing-masing. Apa? Eksplorasi dari yang ada di dalam pemikiran kita, keluarga. Tunjukkan, buktikan bahwasanya kita sebagai seorang pendidik yang mempunyai keinginan. Nah, dari keinginan ini diungkapkan. Artinya apa? Ketika sudah diungkapkan, nah, nanti itu dijadikan suatu masalah. Nah, masalah ini bagaimana kita selesaikan? Supaya apa? Supaya permasalahan-permasalahan yang ada di antara mungkin internal sekolah ataupun daripada eksternal, di antara mungkin lingkungan sekolah atau juga masyarakat. Nah, semacam tadi, siswa-siswi atau orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya atau putra-putrinya, karena faktor ekonomi, mungkin di sekolah dibayar. Nah, salah satunya ini, permasalahan itu bisa terselesaikan. Maka putra-putri dari orang tua tadi bisa diambil ke SMK PGRI Kamal. Tuh. Terus misinya, mungkin misi kami punya ada dua item. Misi yang pertama akan menyiapkan sistem menjadi tenaga kerja yang terampil serta berkualitas dengan dilandasi iman dan takwa maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu. Dan yang kedua, menghasilkan tenaga kerja yang kreatif. Dan alhamdulillah SMK PGRI Kamal dari visi ini mungkin dengan guru produktifnya, artinya tetap melihat dari koridor berdasarkan kurikulum ketika anak praktek ataupun berada di ruang kerja. Nah, guru produktif membimbing semaksimal mungkin berdasarkan visi dan juga misi daripada SMK PGRI Kamal. Jadi siswa itu berusaha menciptakan apa yang sekiranya anak yang ada dalam pemikirannya berdasarkan jurusan masing-masing. Dan jurusan di SMK PGRI Kamal diantaranya adalah ada 4. Yang pertama, teknik komputer jaringan. Yang kedua, teknik kendaraan ringan atau PKR. Yang ketiga, teknik bisnis dan sepeda motor. Dan yang keempat adalah teknik pengelasan. Nah, dari semua kompetensi tersebut, alhamdulillah guru-guru kami terutama beserta siswanya bekerja berdasarkan atau belajar berdasarkan kreativitas masing-masing, tetapi tidak terlepas dari koridor. Nah, adapun daripada tujuan SMK PGRI Kamal
ada 5 item. Yang pertama, tujuan kami yaitu adalah membantu masyarakat maupun pemerintah dalam mengatasi lulusan SMP atau MTS yang tidak tertampung di sekolah lain, baik negeri maupun swasta. Tujuan yang kedua yaitu mendorong masyarakat agar dapat menyekolahkan putra-putrinya dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, ini salah satu tadi yang ditanyakan oleh Mbak Nina. Nah, artinya terjangkau. Nah, supaya kalangan bawah ataupun yang ekonominya ya sangat-sangat bawah sekali, terutama dari anak yatim ataupun yatim piatu, insya Allah ada semacam beasiswa tersendiri gratis total sampai kelas 3 untuk anak yatim dan yatim piatu. Dan untuk masalah di garis bawah, tetapi masih ada orang tuanya, mungkin kami hanya sebatas meminta infak. Nah, infak pun itu hanya sebatas kemampuan daripada orang tua. Nah, makanya sekolah kami atau SMK PGRI Kamal ini terbersit berdasarkan hati nurani, ingin menciptakan dan ingin membantu pemerintah, bahwasanya ingin mengentaskan kemiskinan. Karena selama ini jasa adalah merupakan ide prasyarat yang segera untuk masuk dunia kerja. Nah, sehingga kami SMK PGRI Kamal menjunjung daripada keinginan daripada pemerintah, yaitu salah satunya untuk mengangkat derajat daripada keluarga yang tidak mampu untuk bersekolah di PGRI Kamal yang notabene tidak dipungut biaya apapun, baik SPP, uang bangunan, lain. Kami memberikan suatu reward terhadap anak, seragam, sepatu, dan juga yang lain-lain. Nah, artinya bisa terjangkau untuk kalangan bawah manapun. Itu salah satunya. Nah, untuk tujuan yang ketiga, membantu siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan potensi diri. Nah, artinya di sini, ketika siswa itu sudah mencapai taraf kelas 12, dan mungkin lulus ketika menjalankan ujian, kalau mungkin dulu mah ada ujian nasional, nah sekarang mungkin akan menggunakan asesmen. Nah, artinya dikembalikan ke institusi tersebut. Nah, makanya dengan tujuan yang ketiga, ketika anak itu sudah lulus daripada SMK PGRI Kamal, Tindinuat, menurut kompetensi masing-masing, silahkan menentukan pilihan untuk bekerja di salah satu perusahaan atau institusi berdasarkan kemampuan dan juga kompetensinya masing-masing. Nah, terutama nih, tadi ada keluarga bawah, Mbak Nini. Nah, itu kan, dari keluarga yatim atau yatim piatu. Artinya mereka bisa menerima. Dari keluarga mampu, orang kaya, punya motor, punya mobil, punya sawah, dia bisa lanjut ke SMK. Nah, sekarang yatim piatu pun atau yang tidak mampu bisa melanjutkan. Kemana? SMK PGRI Kamal. Silakan, kami akan menantu. Dan kami akan menggratis untuk dari keluarga tersebut. Biar nanti bisa menyamakan dengan keluarga yang anak mampu atau anak daripada orang mampu. Dia punya ijazah SMK, nah yatim piatu pun sama, mempunyai ijazah SMK juga. Artinya satu-satu. Ketika membawa ijazah itu satu-satu. Nah, adapun nanti untuk masalah pekerja, mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing, berdasarkan takdirnya masing-masing, tapi insya Allah, berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama ataupun para ustadz, semakin tingginya ilmu, maka semakin tingginya derajat. Nah, hal itu harus diyakini dan harus dipercaya.
semakin tingginya ilmu, semakin tingginya derajat seseorang. Nah, makanya ini untuk mengangkat derajat daripada keluarga yang yatim piatu, termasuk yang tidak mampu, nah maka SMK PGRI Kamal sebagai solusinya untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Terus tujuan yang keempat adalah memberi bekal ke siswa. Tadi yang sudah diungkapkan, kami walaupun dengan keterbatasan alat praktek dari keempat kompetensi tersebut, baik TKJ, TKR, TBSM, dan juga pembelasan, tapi alhamdulillah dari tujuan yang keempat itu, siswa tetap belajar seperti biasa, dan siswa praktek seperti biasa, walaupun dengan peralatan yang minim. Tapi tidak mengurangi daripada kinerja guru produktif dan juga kerja siswa. Itu dan tujuan yang kita dapat menghasilkan lulusan biasa menampilkan diri sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti luhur dan jasmani maupun rohani. Itu yang diharapkan. Dan alhamdulillah selama ini pembina rohani atau kerohaniawan atau di sini dipimpin oleh guru agama itu sendiri, yaitu Suparyati SPDI. Alhamdulillah beliau memberikan program-program tentang bimbingan akhlak, mungkin tentang kajian Quran juga bagi siswa-siswi yang belum bisa membaca Al-Quran. Kita memberikan arahan untuk ke Iqra. Itu Mbak Nina. Nah tadi yang ditanyakan oleh kalau berdasarkan ini sudah tercover, boleh saya menjelaskan lagi? Silakan Pak. Bahwasanya SMK PGRI Kamal Ingat, insya Allah akan memberikan suatu reward bagi keluarga ataupun siswa-siswi baik lulusan madrasah sanawiyah ataupun dari SMP, terutama dari keluarga yang tidak mampu atau yatim piatu. Insya Allah SMK PGRI Kamal menjadikan tempat yang terbaik buat siswa-siswa atau anak-anak tersebut, karena insya Allah kami tidak memutus apapun. Nah, karena apa? Karena berdasarkan Jabar juara, SMK bisa, SMK hebat, dan jadikan sebagai motivasi kami. Apalagi sekarang di masa hari ulang tahun PGRI yang ke-75, saya memberanikan diri sebagai pimpinan ataupun kepala SMK PGRI Kamal siap menjadikan Jabar juara. SMK hebat, SMK bisa. Dengan SMK PGRI Kamal, insya Allah akan menggratiskan biaya dan memberikan ragam atau sepatu bagi siswa-siswi yang akan melanjutkan ke SMK PGRI Kamal Judiwat berdasarkan 4 kompetensi, yang diantaranya TKJ atau teknik komputer jaringan, TBSM atau teknik bisnis dan sepeda motor, TKR atau teknik kendaraan ringan, dan juga teknik pengelasan. Itu Mbak Nina. Kami siap membantu dari keluarga yang tidak mampu, baik yatim maupun yatim piatu. Dan insya Allah dari perjalanan sejarah SMK PGRI Kamal itu sendiri, yaitu ingin membantu keluarga yang tidak mampu, dan kami atau saya pribadi sebagai pendiri SMK PGRI Kamal dan juga sebagai pengembang SMK PGRI Kamal siap membantu pemerintah untuk meluluskan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, adapun staf atau guru di SMK PGRI Kamal, guru
dan staf karyawan di SMK Pegiri Kamal itu berjumlah 30 orang. Guru dan karyawan berjumlah 30 orang. Dan insya Allah hal ini saya bukan berjanji, tapi artinya di sini memberikan suatu motivasi saja supaya memberikan semangat juang yang lebih baik lagi dan lebih hebat lagi berdasarkan keinginan daripada Dinas Pendidikan menjadi Jabar juara. Saya bisa untuk mengembangkan dan juga untuk membimbing teman-teman untuk ke arah sana menjadi SMK yang lebih baik dan lebih berkompetensi dan mempunyai daya saing dengan lembaga manapun. Nah, mungkin hal itu merupakan kehidupan daripada SMK Pegiri Kamal, bahwasanya SMK Pegiri Kamal, harapan saya pribadi dan harapan sebagai pimpinan berkembang pesat dan menjadi panutan daripada warga dan menjadi suatu sorotan bahwasanya putra putrinya untuk menyekolahkan SMK Pegiri Kamal di Junior. Mungkin itu Mbak Nina, kalau misalkan puas atau tidak puas, tapi jelas saya sebagai kepala pimpinan SMK Pegiri Kamal ya hanya sebatas memberikan sekedar tentang lika-liku ataupun daripada profil dari SMK Pegiri Kamal. Bagaimana Mbak Nina? Silakan. Oke, terima kasih Pak Dedi sudah berbagi pengalamannya dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di podcast Radio Sekolah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Dedi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa follow Instagram SMK Pegiri Kamal Juntinyuat dan juga follow Instagramnya Pak Dedi. Sekali lagi Nina mengucapkan selamat Hari Guru dan HUT PGRI. Sampai bertemu di podcast Radio Sekolah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa, Jabar juara. Yes.